wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para petani cinta kelapa sawit. Salam sukses bagi untuk kita bersama, baik itu yang subscriber dan baik itu YouTube pemula. Mari kita berjuang bersama dalam membuat konten-konten yang jujur dan kreatif. Mudah-mudahan kita berhasil dalam perjuangan kita. Untuk itu, sebelum kita mulai tentang mereview sawit ini, terlebih dahulu kita jangan lupa di subscribe, like, dan share terlebih dahulu supaya informasi ini tidak telat kita tonton dan bermanfaat bagi kita bersama, bagi petani kelapa sawit. Nah, untuk mempersingkat, bahwasanya dalam pertanian perkebunan sawit ini ada dua hal yang disampaikan di sini, yaitu yang tentang perawatan. Yang pertama menggunakan herbisida, yang kedua menggunakan secara manual, yaitu memotong rumput dengan menggunakan mesin potong rumput. Kalau menggunakan herbisida, baik itu sistem kontak maupun tidak sistem kontak, akan berbahaya berdampak pada kesuburan tanah. Sedangkan menggunakan dengan mesin potong rumput itu lebih efisien, hasilnya lebih memuaskan dan buahnya bagus dan hasilnya mantap dan memuaskan bagi kita bersama. Di situ juga ada kekurangannya. Kalau menggunakan herbisida terus menerus sepanjang waktu, itu bisa membuat produktivitas hasil sawit akan menurun. Kenapa? Dari hasil bahwasanya herbisida itu akan membunuh akar-akar sawit, akan dia membuat dia itu stres. Batang sawit itu akan membuat stres, jadi dia susah untuk mengeluarkan buah dan hasil buahnya tidak maksimal. Karena stresnya itu karena herbisida. Tapi dengan memotong mesin rumput, menggunakan potongan mesin rumput, dia akan bagus buahnya, akan cepat buah tumbuh dan malahan akan bersih dan besar. Karena buah yang bersih kayak gini adalah buah yang akan disukai oleh para PT dan minyaknya banyak. Yang ada di sampingku ini. Nah, itu. Sekarang kebunku yang ku review sekarang ini adalah itu akan ditebas menggunakan mesin potong rumput. Semprotannya juga digunakan itu dalam jangka sekali dalam 1 tahun. Karena umur sawit ini udah mencapai 3 tahun 10 bulan. Jadi sekarang akan dikurangin untuk perawatannya menggunakan herbisida. Kalau waktu kecil menggunakan herbisida itu tidak apa-apa. Karena akarnya masih belum jauh menjalar kemana-mana. Kalau sekarang ini akarnya udah banyak, udah ada keliling-keliling semuanya, maka kita jaga. Tapi di sini berbeda pendapat. Solusinya bagi saya, karena saya udah merasakan sendiri, udah mempraktekkan sendiri, hasilnya cukup memuaskan. Contoh yang di belakang ini. Nah, ini buahnya. Bisa kita lihat yang lain-lainnya, tapi video-video berikutnya kan udah diupload kemarin, udah dilihat. Itu contoh buah-buah sawit yang ada di lahanku sendiri. Selama ini aku sering menggunakan herbisida, daunnya itu akan menguning, terus buahnya kurang muncul. Kenapa? Karena sering menggunakan herbisida, tanah itu membuat gersang. Padahal masalah pupuk, aku tak pernah telat. Bermacam-macam pupuk telah aku gunakan, baik itu dalam pupuk yang bagus maupun pupuk yang kurang bagus. Jadi hasilnya tidak memuaskan karena sering aku menggunakan herbisida. Tapi dalam jangka 1 tahun ini aku tidak menggunakan herbisida lagi karena menggunakan potong mesin rumput. Jadi alhamdulillah sekarang tidak ada yang kuning sawitnya, baik pelepahnya, baik itu pertumbuhannya. Kita lihat sekarang pertumbuhan buahnya ini, dia tidak pernah putus. Padahal di bawah ini semuanya kayak lumut hijau karena pupuknya. Jadi kita harus menjaga kondisi dan unsur tanah
Apalagi dasar tanah itu adalah tanah humus, membutuhkan bagi sawit. Coba kita lihat sawit yang ada belakangku ini berondolnya nih. Udah ada berondol nih, udah siap panen. Ini manennya besok 10 hari. Nah, jadi cukup sekian informasi dariku. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat bagi kita bersama. Kalau saran bagiku, bagi petani kebun sawitku sendiri, perkuranginlah menggunakan herbisida kalau sawit udah berumur 3 tahun ke atas. Boleh kita menggunakan herbisida, tapi cukup dalam setahun itu sekali. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Dan tonton sampai selesai. Mudah-mudahan agar tidak paham menonton ini. Karena bagi yang belum tahu, boleh dikasih di kolom komentar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.